Halo, kembali lagi dengan saya, Guntur Mahardika. Kali ini kita akan ngebahas masih seputar Mini 4WD. Jadi di belakang saya ini ada track Mini 4WD Hybrid. Seperti yang sudah teman-teman tahu, apa itu track Mini 4WD Hybrid. Nah, nggak terasa nih kita udah ada di tahap ketiga aja. Jadi, di tahap ketiga ini saya akan apakan track ini. Itu saya mau kasih informasi nih, ternyata si track Mini 4WD Hybrid ini punya beberapa kelemahan. Apa aja kelemahan itu? Kelemahan yang pertama adalah track ini di setiap belokannya itu dia bisa sobek, rawan sobek. Mungkin karena memang tekanannya yang terlalu keras, jadi pada saat belokan tertekan oleh si rollernya, makanya si dinding-dinding di belokan itu dia bisa sobek. Kemudian kelemahan yang kedua adalah track ini tidak bisa mencengkram, itu nggak bisa mencengkram ke tracknya karena memang mungkin karena bahannya kardus dia nggak solid, makanya si rem itu nggak bisa mencengkram ke jalannya, ke landasannya atau ke tracknya. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah pada saat setelah lompatan, karena memang balik lagi dia bahannya si kardus itu soft, jadi memang itu rawan membal si Tamiya-nya, jadi dia nggak stabil, ada kemungkinan untuk membal lagi. Nah, makanya di tahap ketiga ini saya ingin coba atasi semua kekurangan itu, karena dari ketiga kekurangan itu kita tidak bisa main menggunakan mobil Mini 4WD STB. Jadi kan kayaknya kurang kalau misalnya kita main Mini 4WD tapi nggak bisa main STB. Nah, makanya saya pengen si track Mini 4WD ini bisa digunakan juga untuk Mini 4WD STB. Nah, lalu akan saya apakan si track ini? Langsung aja. Jadi kita coba lihat nih kerusakannya seperti apa. Langsung kita lihat di belakang ini. Nah, jadi kerusakannya itu seperti ini. Dia ada sobekan di bagian track yang berbelok. Ini kurang jelas. Nanti saya akan coba lepas dulu ya. Nah, ini saya coba lepas dulu tracknya biar nanti teman-teman bisa lebih jelas lagi melihat kerusakan dari si track Mini 4WD ini. Nah, ini dia tracknya sudah saya lepas. Jadi kerusakannya itu kurang lebih seperti ini nih. Dia tergores oleh roller. Jadi ada sobekan yang memang ini mengganggu juga nanti pada saat belokan si mobil Mini 4WD-nya terhambat juga pada saat berbelok. Nah, ini ya. Kemarin saya sudah coba-coba ya memperbaiki si kerusakan ini dengan menggunakan lem ini. Ini lem harganya cukup lumayan, menurut saya mahal sih. Ini segini 30 ribuan. Tapi setelah saya coba pakai di sini, ternyata dia kurang bagus juga, masih lembek, masih soft di sininya. Ada kemungkinan untuk sobek lagi. Nah, makanya akhirnya saya coba-coba lagi pakai bahan yang lain atau pakai alat yang lain biar si track ini bisa lebih solid. Jadi project
tahap ketiga ini adalah saya akan reinforce si track Mini 4WD Hybrid ini atau memperkuat lagi track Mini 4WD ini agar bisa digunakan oleh mobil Mini 4WD STB. Jadi settingannya nanti bisa lebih cepat lagi, kemudian bisa pakai roller aluminium, dan tentunya track Mini 4WD-nya akan lebih awet kalau misalnya saya reinforce. Nah, reinforce-nya itu atau perkuatnya itu dengan menggunakan apa? Nah, saya perkuat dengan menggunakan ini. Ini tuh apa? Ini adalah dempul untuk tembok. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba cari di marketplace, ini coba search aja kata kuncinya wall repair paste. Jadi coba aja search wall repair, nanti banyak muncul. Ini harganya cukup murah daripada yang ini. Ini harganya cuma 10.000 satu tube ini, harganya cuma 10.000 rupiah. Dan untuk track yang lumayan panjang di belakang ini, saya perkirakan nggak akan habis banyak, mungkin hanya habis 4 tube. Jadi 4 kali 10.000 mungkin hanya menghabiskan 40.000 rupiah. Dan rencananya setelah saya coba untuk reinforce, nanti saya akan coba repaint lagi supaya lebih bagus si tracknya. Dan mau tahu hasilnya seperti apa? Langsung aja saya coba untuk kerjain dulu ya si track ini seperti apa. Sebelumnya saya mau coba bandingin. Ini saya sudah coba yang sudah saya perkuat menggunakan si dempul untuk dinding ini. Ini hasilnya seperti ini nih. Nah, ini bedanya dengan track yang belum saya kasih dempul. Jadi kalau misalnya kita coba tes suaranya atau softnya seperti apa nih. Nah, ini bunyinya kayak gini nih, bener-bener masih soft banget, yang lama-kelamaan akan robek. Dan si bagian bawahnya juga ini yang bikin mobil Mini 4WD-nya rawan lembab. Nah, sekarang ini bedanya yang sudah saya perkuat dengan dempul dinding. Jelas lebih keras ya ini dari bunyinya. Dan ini benar-benar solid banget, dan saya rasa ini bisa nahan mobil yang dengan kecepatan tinggi. Nah, langsung saya kerjain. Mau lihat proses pengerjaannya seperti apa, langsung aja. Jadi pengaplikasian dempul ini cukup mudah ya. Kita tinggal tuangkan si dempulnya langsung ke sini, ke track Mini 4WD-nya. Nanti kita coba ratakan dengan alat yang memang sudah tersedia dari pembelian si dempul ini. Saya akan coba berbagi tips dari memang orang yang nggak pernah sebelumnya pakai dempul ini, nggak pernah melakukan dempul-mendempul. Gimana caranya biar hasil dari dempulan ini rapih atau lebih rata. Jadi caranya itu kita buat lapisan yang tipis dulu. Pertama-tama nggak usah tebal-tebal dulu aja. Tujuannya apa? Tujuannya kita agar memperkeras si dinding track Mini 4WD ini. Biar tracknya keras dulu. Nanti setelah keras, kita akan coba aplikasikan dempul yang kedua kalinya biar lebih rata lagi. Nah, itu pada saat aplikasikan yang kedua kita bisa lebih menekan si dindingnya. Jadi kalau misalnya yang pertama ini kita nggak perlu ditekan, yang penting dia tertutupi semuanya oleh dempulnya. Cukup tipis-tipis aja. Cukup dilapisi tipis. Nanti setelah mengering kita coba aplikasikan yang kedua biar dia lebih rata lagi. Tapi untuk meratakan itu, untuk menekan, butuh si tracknya ini lebih keras terlebih dahulu. Nah, jadi ini untuk lapisan pertamanya, nggak perlu tebal-tebal, tipis-tipis aja, dan nggak terlalu rata juga nggak apa-apa. Yang penting nanti lapisan untuk memperkuatnya dulu bisa terbentuk. Nanti setelah ini mengering, kita akan coba aplikasikan dempul yang kedua. Nah, jadi ini sudah kering.
Bisa kita lihat ini nggak terlalu rapih kan, nggak terlalu rata, kemudian tipis-tipis aja. Nah, udah kering kayak gini, kita bisa mulai aplikasikan lapisan yang kedua. Kita lapisi lagi pakai ini. Nah, ini tuh lihat udah komplit banget sih. Kita udah dapat si dempulnya. Kemudian di sini ada scrapnya. Udah dapat hamplas juga. Ini nomor 400. Lumayan nanti buat halusin setelah mengering. Nah, jadi langsung kita coba aplikasikan lapisan yang kedua ya. Jangan lupa sebelumnya ini dikocok-kocok terlebih dahulu biar semua cairan yang ada di dalam sini dia tercampur rata. Setelah kita kocok-kocok seperti ini, kita tinggal aplikasikan ke bagian yang sudah kita kompon sebelumnya. Nah, pada tahap ini teman-teman bisa ngedempul ini dengan cara lebih ditekan. Kan yang pertama itu kita nggak perlu menekan. Tapi sekarang untuk lapisan yang kedua kita bisa coba aplikasikan ini dengan lebih menekan. Tujuannya apa? Tujuannya biar lebih mengisi ruang-ruang yang kosong. Nanti ada celah-celah yang kosong dari bekas tempulan yang kemarin, dan akhirnya ini akan menjadi lebih halus atau lebih rata ya. Ini dilakukan berulang dengan cara ditekan, dijamin ini cepat rata ya. Cukup ditekan kemudian bolak-balik seperti ini, nanti bagian-bagian yang kosong dia akan terisi, dan akhirnya si hasil dempulan ini jauh lebih rata daripada sebelumnya. Nah, jadi ini hasilnya ya. Setelah kita aplikasikan dempul untuk lapisan yang kedua, menurut saya sih segini udah cukup rapi. Tapi saya yakin teman-teman pasti ada yang bisa ngelakuin ini lebih rapi lagi. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke tahap finishing. Kita tinggal biar lebih rapih lagi. Ini bisa kita hemplas ya. Kita udah dapat hemplasnya kemarin ukuran 400. Jadi tinggal kita amplas pakai ukuran 400, terus nanti akan saya haluskan lagi dengan amplas yang ukuran 800. Tuh, setelah itu akan kita repaint. Kita nanti lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, jadi ini dia teman-teman hasilnya, hasil akhirnya. Sebelumnya saya mau minta maaf karena file dokumentasi untuk proses pengecatannya itu hilang, jadi saya nggak bisa liatin pada saat proses pengecatan si track tamnya ini. Jadi kita coba langsung lihat aja dari dekat track yang sudah kita perkuat dan sudah kita cat juga. Kalau misalnya kita lihat dari dekat,
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini dicat seadanya juga nih, pakai cat warna putih sama warna ungu. Jadinya kayak gini. Di sini masih di slip in kardus ya, karena ternyata terlalu dalam. Jadi agak sulit untuk si Tamiya-nya, terutama yang menggunakan rem. Dia pasti mentok di situ karena lekukannya itu terlalu dalam. Nah, ini semua sudah diperkuat pakai dempul dan sudah dicat. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya hasil akhirnya. Kita akan coba langsung tes run aja pakai mobil Tamiya yang ada di depan saya ini. Kita coba tes pakai ini dulu aja. Jadi mobil ini larinya cukup pelan. Kita bisa tes, kita lihat seperti apa di track ya. Nah, akan kita coba larinya ke arah sini dulu ya. Sekarang kita coba tes arah sebaliknya ya. Nah, jadi untuk Tamiya yang pelan masih lancar-lancar aja ya. Kita coba tes lagi dengan mobil yang lain. Nah, jadi kan kemarin tuh rencana awal diperkuatnya track ini tujuannya itu biar bisa dipakai Mini 4WD kayak kelas-kelasnya STB gitu. Nah, tapi kayaknya agak berat sih. Makanya sekarang kita coba dulu ini dengan Mini 4WD yang ini. Ini kayak kelas-kelasnya side damper gitu. Kita coba langsung tes aja ya. Kita pakai arahnya ke sebelah sini dulu. Ya, mulus ya. Tadi agak nyangkut pertama di setelah tanjakan. Nah, sama. Iya. Kita coba tes ulang ya. Oh. Kita coba tes ulang. Kita tambahkan pemberat di bagian belakang. Oke, semoga bisa jalan lebih mulus ya. Ya, wah sedikit nyangkut, bisa. Tapi tadi sedikit nyangkut di situ ya. Sekali lagi kita tes.
Enggak, masih. Oke, kita coba tes sekali lagi ya. Ya, lumayan. Ya, lumayan. Oke. Nah, jadi itu tadi setelah kita coba tes dengan menggunakan dua mobil ini, ya lumayan sih. Cukup worth it, pengerjaannya dikerasin, terus bisa dipakai juga sama mobil yang ini. Dia pakai rollernya itu aluminium, jadi cukup kuat nahannya. Nah ini ya, tuh rollernya dia pakai aluminium, dan di bagian belokan-belokannya ini cukup kuat untuk menahan. Kan kalau sebelumnya itu kita pakai kardus, bisa sobek tuh karena penggunaan roller aluminium. Tapi setelah kita perkuat dengan menggunakan dempul untuk tembok ini, dia jadi lebih kuat gitu. Mungkin segitu dulu aja. Saya cukup puas intinya dengan pengerjaan tahap ketiga ini. Jadi nanti mungkin akan kita coba tes dengan menggunakan mobil-mobil yang lain. Tapi biar nggak terlalu panjang videonya, jadi saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.